Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliq, Ar-Razik, dan Al-Malik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Al-Baqarah ayat 21. Allah tegaskan lagi dalam ayat berikutnya, alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Sadaqallahu azim. Yaitu Allah yang telah menghamparkan bumi dan telah meninggikan langit sebagai atap, kemudian menurunkan air hujan daripada langit itu. Kemudian juga dikeluarkannya buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Janganlah adakan tandingan-tandingan atau sekutu bagi Allah dengan sesuatu yang lain padahal kalian mengetahuinya. Pada suatu ketika saat Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat bahwa suatu saat nanti setelah kiamat Allah akan membangkitkan kembali manusia menjadi utuh seperti sedia kala dan akan dilakukan perhitungan hisab di padang mahsyar. Seorang musyrikin Quraisy mengambil cangkul, dia gali kuburan, dia ambil tulang-tulang yang sudah berserak-serak dan telah hampir hancur, lalu dia bawa ke hadapan Rasulullah SAW. Yang benar saja engkau ya Muhammad, masa tulang yang hancur ini bisa hidup kembali? Lalu Rasulullah SAW membacakan ayat dalam surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'am madzkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Bukankah sudah pernah datang satu masa kepada manusia, ketika itu manusia berupa sesuatu yang tak bisa disebut. Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu dari mani yang bercampur. Kemudian untuk kami uji, kami sediakan pendengaran dan penglihatan. Maksudnya, dulu manusia itu syai'an madzkura, sesuatu yang nggak bisa disebut, nggak ada apa-apa. Insan diciptakan hanya dari mani yang bercampur. Logikanya begini, menjawab kafir Quraisy tadi, dulu engkau tak ada apa-apanya, kemudian sekarang jadi ada, apalagi ini sudah ada tulang, tentu lebih mudah lagi bagi Allah untuk menciptakan kalian. Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq, sebagai Maha Pencipta, semua apa yang di langit dan di bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia, hewan, tumbuhan, malaikat, jin, setan, semua planet, gunung, laut, lembah dan seterusnya. Bahkan virus-virus yang kecil itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai Ar-Razik. Ar-Razik maknanya pemberi rizki, pemelihara dan penjamin semua makhluk. Selalu saja padang rumput lebih luas daripada wilayah kembara para rusa-rusa. Dan selalu saja jumlah rusa itu lebih banyak daripada singa-singa yang ada di wilayah itu. Hingga singa tak ada yang kelaparan. Allah buat, Allah atur rantai rezeki tersebut secara sempurna. Allah sebagai Maha Pencipta Al-Khaliq dan Allah sebagai Ar-Razik, sudah barang tentu Allah jugalah sebagai Al-Malik, yaitu pemilik mutlak ciptaannya itu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Kepunyaan Allah lah semua yang ada di langit dan di bumi itu. Jadi diri kita bukan milik kita, tapi milik Allah. Harta kita bukan milik kita, tapi milik Allah. Anak istri kita milik Allah. Bahkan seluruh alam semesta ini milik Allah.
Sehingga jika dia hilang atau diambil, maka kita hanya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.